Pada tahun 1922, dunia dikejutkan oleh sebuah penemuan arkeologis luar biasa yang mengguncang imajinasi masyarakat dunia. Makam Firaun muda Tutankhamun berhasil ditemukan dalam kondisi nyaris utuh oleh arkeolog Inggris, Howard Carter, di Lembah Para Raja, Mesir. Makam ini tidak hanya menyimpan tubuh sang Firaun, tetapi juga dipenuhi harta karun menakjubkan, peti mati emas, patung-patung dewa, perhiasan langka, serta artefak spiritual yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Namun, kegemilangan penemuan ini dibayangi oleh munculnya cerita misterius yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan, kutukan makam Tutankhamun. Kisah ini menyebutkan bahwa siapapun yang berani mengusik peristirahatan sang Firaun akan menerima nasib tragis. Legenda tentang kutukan ini semakin menguat setelah Lord Carnarvon, sponsor ekspedisi Howard Carter, meninggal dunia secara tiba-tiba beberapa bulan setelah makam dibuka. Ia dilaporkan mengalami infeksi akibat gigitan nyamuk yang meradang dan berujung fatal. Berita kematiannya menjadi viral di masa itu, terutama setelah media Inggris memblow up cerita bahwa saat Lord Carnarvon menghembuskan napas terakhir, seluruh kota Kairo mengalami pemadaman listrik secara misterius. Tak lama kemudian, kematian demi kematian menimpa beberapa orang yang terlibat dalam proyek ini. Termasuk diantaranya sekretaris pribadi Carter yang meninggal akibat keracunan, dan seorang ahli radiologi yang wafat karena penyakit aneh setelah melakukan X-ray terhadap mumi Tutankhamun. Kematian-kematian ini memperkuat keyakinan bahwa kutukan Firaun benar-benar nyata, bahwa para penjaga dunia arwah Mesir kuno telah murka karena makam sang raja dibongkar. Namun ketika ditelaah secara ilmiah dan historis, cerita tentang kutukan ini mulai terlihat rapuh. Meski peradaban Mesir kuno memang sangat mempercayai kekuatan magis, mereka tidak pernah meninggalkan catatan eksplisit tentang kutukan dalam makam kerajaan. Sebaliknya, mereka lebih mengandalkan mantra, simbol perlindungan, dan ritual spiritual untuk menjaga ketenangan jiwa sang mendiang dalam perjalanan menuju akhirat. Fakta lain yang jarang disorot adalah bahwa dari sekitar 58 orang yang terlibat langsung dalam pembukaan makam dan penelitian lanjutan, hanya 8 orang yang meninggal dalam rentang waktu 10 tahun setelah penemuan. Dan sebagian besar kematian tersebut disebabkan oleh faktor kesehatan atau usia lanjut, bukan peristiwa supranatural. Misalnya, Lord Carnarvon sudah memiliki kondisi kesehatan yang lemah bahkan sebelum melakukan perjalanan ke Mesir. Kematian lainnya juga dapat dijelaskan secara medis dan tidak menunjukkan pola yang mencurigakan secara ilmiah. Sebenarnya, narasi tentang kutukan ini lebih merupakan hasil dari sensasi era Victoria, sebuah masa di mana masyarakat Eropa sangat tertarik pada hal-hal gaib, mistik, dan eksotisme dunia timur. Media saat itu, yang haus akan cerita dramatis, turut mengukuhkan mitos ini melalui headline bombastis, cerita menegangkan, dan kisah hantu yang menarik perhatian publik. Kutukan makam Tutankhamun menjadi semacam urban legend yang hidup terus dalam imajinasi masyarakat, diperkuat lagi oleh kehadiran berbagai buku, film, dan dokumenter yang mengangkat tema kutukan Firaun. Film-film Hollywood seperti The Mummy turut memberi nafas baru pada legenda ini, membuatnya tetap relevan dari generasi ke generasi. Meski kutukan itu telah menjadi bagian dari cerita populer, sejatinya penemuan makam Tutankhamun merupakan tonggak besar dalam dunia arkeologi. Ia membuka jendela baru untuk memahami kepercayaan, budaya, dan teknologi Mesir kuno. Artefak yang ditemukan menjadi warisan luar biasa yang kini dipelajari oleh para sejarawan, arkeolog, dan peneliti dari seluruh dunia. Makam ini juga membuktikan betapa besarnya perhatian orang Mesir kuno terhadap kehidupan setelah kematian, dan bagaimana mereka menuangkan spiritualitasnya dalam bentuk seni, simbol, dan kemegahan pemakaman. Mitos kutukan Tutankhamun adalah contoh sempurna bagaimana sebuah kisah bisa melampaui fakta, dan bagaimana imajinasi kolektif bisa membentuk legenda yang bertahan selama hampir 1 abad. Meski kematian-kematian yang terjadi memang nyata, namun tidak ada bukti ilmiah yang dapat membenarkan bahwa hal tersebut merupakan efek dari kekuatan gaib. Pada akhirnya, kisah tentang kutukan makam Tutankhamun bukanlah cerita tentang kemarahan para dewa, melainkan tentang bagaimana sejarah, sains, dan mitos dapat bertabrakan dalam satu momen monumental.